Selesai Ustaz, pada Ustaz. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, hadirin jamaah Mushola Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah patut bersyukur saat ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Dan yang paling penting juga saat ini Allah memberikan kepada kita nikmat uang sehingga kita bisa membeli kuota. Tanpa kuota kita nggak bisa nonton live di Facebook ini. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang jarang kita nikmati, yang jarang kita sadari. Alhamdulillah, sekali lagi ini hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Mushola Al-Falah dimanapun Anda berada, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada kita-kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak kesempatan yang tiada tara, efek dari nikmat kesempatan ini, efek dari nikmat kesehatan ini, sehingga di hujan yang sangat lebat ini enaknya kita tidur, enaknya kita nonton TV, enaknya kita scroll Facebook, enaknya scroll Instagram, TikTok dan yang lainnya. Tapi sekali lagi, min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa orang Islam yang baik itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, bagi teman-teman sekarang yang merasakan bagaimana live atau kajian ini, sharing ini, alhamdulillah berarti antum sekarang sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan untuk mendengarkan berbagi ilmu dari yang langsung disiarkan dari Mushola Al-Falah. Alhamdulillah. Berbicara tentang persiapan, ada hal yang menarik. Pada saat libur tiba, maka apa yang direncanakan? Paling tidak orang-orang akan mempersiapkan dia liburan kemana, dia akan membeli tiket kemana, dia akan membuat paspor di mana, ke Singapura kah, ke Malaysia kah, ke Eropa kah, ke Arab kah, umroh kah. Padahal liburan masih jauh, tapi betapa kita sangat serius untuk mempersiapkannya. Atau mungkin untuk domestik, kita sudah mempersiapkan. Bagi orang-orang Sunda, kita main ke Semarang, kita main ke Malang, kita main ke Lombok, atau kita main ke Bali. Pun bagi orang-orang yang di Jawa sana, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Pada saat liburan akan datang, akan liburan ke Bandung menikmati kulinernya, akan liburan ke Cirebon menikmati kulinernya, pun akan menikmati suasana Jakarta dengan Dufannya, dengan Ancornya, kan gitu. Tapi sungguh mereka yakin, padahal tidak ada kuota usia, tidak ada jaminan bahwa mereka akan hidup lagi pada saat mereka nanti libur tiba. Tapi anehnya, 1 bulan sebelum libur datang, mereka sudah mempersiapkannya. Sejuta agenda, sejuta rencana sudah mereka tuturkan, sudah mereka tuliskan. Tapi mereka tidak tahu apakah mereka masih ada kuota usia atau tidak. Ini pertanyaannya. Ada hal yang menarik buat para remaja juga di Facebook yang sekarang saat mendengarkan live streaming ini ya, sharing ini,
Ada sebuah namanya walimahan atau hajatan. Bagaimana 4 bulan, 3 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan, sudah merencanakan, bahkan sudah menulis siapa saja yang akan diundang, tenda apa yang akan kita pakai, baju seperti apa yang nanti akan kita pakai, salon apa yang kita pilih. Semua persiapan menikah, persiapan walimah sudah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena mereka sudah tahu di sana akan ada kebahagiaan, di sana akan ada sukacita, di sana akan ada ramah tamah, tetangga berkumpul, saudara berkumpul, kerabat dekat berkumpul, kerabat jauh berkumpul, semuanya berkumpul di acara pernikahan nanti. Tapi kita ingat dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau nggak tahu kapan engkau meninggal. Engkau pun nggak tahu di bumi mana engkau akan mati. Pertanyaannya, sebegitu kita yakin bahwa kita nanti akan liburan ke Singapura, kita akan liburan ke Malaysia, padahal belum ada jaminan kita bahwa hidup kelak nanti pada saat liburan tiba. Pemirsa, jamaah mushola al-falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun yang menarik, sewa tenda sudah disewa, fotografer sudah disewa, baju pengantin sudah dibuat, kartu undangan sudah dicetak. Tapi kenapa kita yakin bahwa kita nanti masih hidup? Padahal tidak ada jaminan pada saat hari H kita akan hidup. Bisa jadi kita meninggal saat itu. Ini berbicara persiapan. Makanya tak heran, Ramadan pun sama. Perlu dipersiapkan. Perlu kita agendakan, perlu kita rencanakan, perlu kita programkan. Apa yang akan nanti kita lakukan di Ramadan kelak. Dari hadis Subah Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Nabi bagaimana suasana Ramadan. Nanti akan terlihat beberapa irisan, akan ada nanti beberapa poin. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang tibanya bulan Ramadan. Syahrun mubarak, syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syaitan. Bayangkan, ini salah satu hadisnya. Wa man harama khairuha haram wa ma harama, maksudnya apa artinya? Bahwa akan datang bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Apa bulan keberkahan? Kita di sini, mohon maaf sebelumnya apa? Iftaradallahu alaikum siyamuhu. Jadi iftaradallahu alaikum siyamuhu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughliqu fihi abwabul jahim. Yang keempat, selanjutnya nih. Apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam 1000 malam yang lebih baik. Jadi yang perlu kita pahami dulu, framingnya adalah di Ramadan ini nanti kita akan mendapat 4 irisan. Yang pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, diikatnya setan-setan, dan satu lagi nanti ada malam Lailatul Qadar. Ini dibungkus, ini ada pada saat bulan Ramadan, dan ini dinamakan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Pemirsa, jamaah Facebook kajian Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pastikan kita yakini dulu bahwa kelak nanti di bulan Ramadan kita akan mendapatkan 4 poin dulu. Akan ada 4 item, akan ada 4 irisan. Yang pertama, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, diikatnya syaitan, dan satu lagi adanya satu malam di mana itu lebih baik dari 1000 malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang masih hujan. Nih kalau di luar, kalau teman-teman lihat masih hujan. Makanya hujan ini, ayo mari kita perbanyak berdoa.
pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, karuniakanlah hujan ini kepada kami hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang penuh azab, bukan hujan yang penuh kesedihan, hujan yang penuh dengan kesempitan, tapi hujan yang penuh dengan keberkahan, hujan yang penuh dengan manfaat, hujan yang penuh dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Makanya kalau kita mengibaratkan bulan Ramadan, maka kita harus tahu dulu pada saat kita nanti akan lomba lari atau motor GP, dari ratusan orang, dari puluhan orang, semuanya semangat di awal. Tapi pada akhir nanti akan berguguran akan siapa nanti yang pertama juaranya. Ini bukan GP-nya. Ini bukan lomba larinya, tapi bagaimana kita persiapannya dan bagaimana pada saat kita menang. Ramadan juga, sebelum kita nanti jauh-jauh membahas tentang Ramadan, Ustaz, maka ibaratkan Ramadan itu bagaimana kita akan membuat rumah. Pada saat kita akan membuat rumah, maka yang pertama kita rencanakan dulu. Kita visualisasikan dulu. Kita pastikan dulu tanahnya di mana. Jika itu gunung, maka cut and fill dulu. Di sini ada insinyur. Di sini ada pakarnya. Berarti yang pertama bangun dulu pondasi yang kuat setelah ada tanah. Setelah bangun pondasi tentunya kita bangun tiang. Setelah tiang baru kita bangun dinding. Setelah dinding selesai baru kita bangun kuda-kuda, baru kita bangun atap. Dari atap proses finishing. Keramik, plester, dan jika selesai semua, maka tinggal dimasukkan aksesoris. Frame-nya, kaligrafinya, pintunya, manik-maniknya. Tapi itulah Ramadan. Bagaimana bulan itu adalah saatnya kita membangun rumah. Ibarat seperti itu. Betulnya membangun rumah kelak nanti di akhirat. Ini Ramadan, jadi pahami. Ramadan membuat rumah. Pada saat orang membuat rumah, fokus. Pada saat orang membuat rumah, fokus. Nggak ada kata santai-santai. Nggak ada kata gimana nanti. Tapi mereka fokus gimana caranya agar bangunan berdiri tegak, bangunan berdiri kokoh. Tidak 1-2 tahun kemudian rusak. Berarti pondasinya harus kuat. Pemirsa, makanya kita cek dalam tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini bahwa saum itu adalah kutiba. Ditetapkan, bukan diwajibkan. Artinya apa? Bahwa pada zaman dahulu saum sudah ada. Makanya dicek. Kutiba alaikumul qital. Telah ditetapkannya qital. Kutiba alaikumul qisas. Makanya saum ini sebenarnya sudah banyak orang-orang yang melakukan saum, baik orang kafir, orang sebelum Islam, orang-orang jahiliyah, ini saum sudah ada. Tapi Allah menetapkan kutiba alaikumussyam, ditetapkan pada bulan Ramadan full buka min tulu'il fajri ila ghulubis syams. Makanya kutiba enggak wajib. Di kutiba itu ditetapkan artinya apa? Saum ini sudah banyak, sudah terjadi pada ribuan tahun sebelumnya. Ini. Jadi kenapa kutiba? Jadi dulu juga sama, perang sudah ada. Tapi ditetapkan gitu. Qisas sebelum membunuh sudah ada gitu. Tapi ditetapkan sebagaimana dalam Islam ini aturannya loh. A, B, C, D. Makanya pertanyaannya kita sekarang setelah kita tahu bagaimana mempersiapkan Ramadan, maka kita tarik dulu. Di dunia ini, jika kita membuat sesuatu, jika kita akan melakukan sesuatu, paling tidak ada 3 variabel yang harus kita pahami. Pra, sedang, telah. Misalnya, pada saat kita bikin video, maka yang pertama adalah membuat skripnya dulu. Membuat perencanaannya dulu. Kemudian, yang kedua, syuting. Yang ketiga, selesai editing. Nge-rough cut satu sehingga video nampak sempurna. Film nampak terlihat bagus. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 disatukan semua. Begitupun sama. Dalam dunia keuangan, dalam dunia marketing.
Sebelum menjual produk, direncanakan dulu, membuat bisnis plan-nya dulu. Targetnya berapa ratus juta, ngejualnya kemana, kepada siapa, daerah mana, direncanakan sampai detail. Baru setelah itu eksekusi. Setelah eksekusi baru nanti dinikmati, baru nanti dievaluasi. Inilah sebuah kehidupan. Pun dalam beribadah harus ada persiapan, ada saatnya pelaksanaan, dan bagaimana rasanya pada saat pasca ibadah pun Ramadan. Pemirsa, jamaah kajian Mushola Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di luar hujan sudah reda. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Buat orang mukmin hujan, alhamdulillah. Enggak hujan, alhamdulillah. Karena orang mukmin sejatinya keren. Nah, ini bagi teman-teman juga yang remaja. Besok lusa ujian. Tapi gila-gilaan mempersiapkannya. Lupa tidur. Lupa makan. Dan yang paling penting, ibu dan ujian nyatanya lebih penting ujian daripada seorang ibu. Ngapain kan banyak, ngapain batasa, ngapain X Y kali X, ngapain biologi, bagaimana struktur tubuh gitu. Saking fokusnya ngapalin, saking takutnya ujian nanti, suruh beli bawang nggak mau, suruh beli cabai nggak mau, padahal hanya dunia, padahal ibu ini udah jelas akhirat gitu loh. Surganya udah di telapak kaki ibu gitu loh. Apa ini sakingnya bahwa kita menganggap sakral bahwa itu ujian akan tiba masanya, dan pada saat ujian kita fokus dan hasilnya nanti kita harus lulus. Artinya kita harus fair gitu. Hal yang dunia saja sudah kita persiapkan. Menikah tadi kan, liburan, dan ini ujian. Padahal ujian itu mudah, itu ujian sebenarnya soalnya itu. Yang susah itu yang ngisinya. Kan gitu. Makanya jamaah kajian Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting, kita tadi yang pertama kita sudah tahu bagaimana sukacitanya Nabi, bahagianya Nabi menyambut bulan Ramadan. Sampai Nabi dalam hadis Abu Hurairah, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah mewajibkan saum. Allah sudah merencanakan itu gitu. Nabi sudah ngomong itu gitu. Atas perintah Allah maksudnya. Lalu apa persiapan? Yang pertama, perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Berdoa untuk dimudahkan. Berdoa untuk kebaikan. Berdoa untuk ada usia. Kita enggak santai loh. Artinya ini di sebuah forum, kita ada balapan bangun rumah, waktunya cuma 1 bulan, nanti akan terlihat mana yang selesai sampai jadi, mana yang setengah jadi, mana yang memang belum. Orang yang belum pada saat prit, dia baru memikirkan rencana. Orang yang setengahnya pada saat prit, dia baru selesai bikin perencanaan. Orang yang jadi semua kokoh, jauh-jauh hari sebelumnya sudah dia rencanakan, sudah dia bikin plannya. Tipe 45, tanah 120, kan gitu. Tanahnya di sini, kalinya sudah terlihat pembuangannya di mana, berapa kamar, garasi mobilnya di mana, parkirnya di mana, sanitasinya di mana, toiletnya di mana, kamar mandinya di mana, kamar tidurnya di mana, ada berapa. Sudah detail. Artinya apa? Kita pun sama Ramadan akan melakukan apa nanti. Makanya yang pertama kita persiapkan dulu, berdoa dulu, kita jangan kepedean. Kita berdoa. Kita berdoa gimana caranya Allah menyampaikan usia kita agar usia kita sampai kelak di bulan Ramadan. Betapa tidak, syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan. Makanya kalau kita melihat bagaimana ulama salaf, mereka berdoa jauh-jauh hari. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka mempersiapkannya sittata asyhur, sebelum 6 bulan sebelum Ramadan. Ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa
Jadi 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa. Bulan pertama berdoa agar disampaikannya Ramadan. Bulan kedua berdoa pun sama. Bulan ketiga sama berdoanya. Bulan keempat sama berdoanya. Bulan kelima sama berdoanya. Bulan keenam pun sama berdoanya agar ayyubalighahum Ramadan. Disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan yang menarik lagi, tsumma yad'una, kemudian mereka pun berdoa. Sittata ashhur, 6 bulan setelah itu, ayyataqabbala minhum. Berdoa agar semua sivitas, semua ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima. Artinya ada 2 irisan. Yang pertama pasca, yang kedua, yang pertama pra, yang kedua pasca. Yang pertama qabla, yang kedua ba'da. Jadi 6 bulan sebelumnya dia sudah berdoa agar sampai pada bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya berdoa agar ibadah yang telah dilakukannya diterima. Ini dahsyat nih. Ini mereka tabi'in, mereka sahabat yang Masya Allah Al-Quran sudah hafal, kesolehannya insya Allah. Ya kita siapa? Bermuat maksiat tiap saat, sholat nggak tepat waktu, suruh orang tua beli cabai nggak mau, saatnya ada ujian tulis nyontek, saatnya iri ngomongin orang. Ini di mana kelebihan kita gitu loh, dibanding dengan ulama salaf, dibanding dengan tabi'in, atba'ut tabi'in, dibanding dengan para sahabat. Artinya kalau kita merasa bahwa kita biasa-biasa, ya berdoa gitu. Nabi saja yang sudah dimaksum masuk surga, dia senantiasa berdoa dan mempersiapkannya untuk Ramadan. Nah kita mah nggak punya orang dalam tuh. Emang kita punya orang dalam, ya udah masuk surga selesai, sudah kan, kita nggak ada gitu. Siapa kita kan gitu. Makanya iya donguna sittata ashhur ayyataqabbala minhum, supaya diterima sama ibadah mereka. Makanya ayo kita berdoa, terserah bebas, berdoanya seperti apa terserah bebas. Intinya bagaimana sampaikan kita di bulan Ramadan. Ada hadisnya memang. Kalau pakai hadis ini, monggo, ini lebih bagus. Allahumma salim, ya Allah, salimni, ya Allah, sampaikanlah aku. Allahumma salimni li Ramadan, ila Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, Ramadan pun sampai kepada aku. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini doanya. Yang pertama, Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Yang kedua, Allah salim li Ramadan, Ramadan sampai kepada aku, artinya saling. Kita ke Ramadan, Ramadan ke aku. Saling dekat. Yang ketiga, pada saatnya Ramadan pun sama. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Gimana caranya amal-amal kami, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya nih. Jadi, para pemirsa di rumah, saat ini mari kita belajar menghafal, berdoa agar kita sampai di bulan Ramadan. Berdoa masuk kamar mandi sudah bisa. Berdoa bercermin sudah bisa. Berdoa mau makan sudah bisa. Ayo sekarang kita latihan, kita belajar berdoa agar kita masuk sampai ke bulan Ramadan. Tidak ada jaminan kuota usia kita masih ada. Masih sampai ke bulan Ramadan. Yuk kita belajar ke ulama-ulama salaf. Mereka 6 bulan sebelumnya sudah berdoa agar sampai ke bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya berdoa agar diterima amalan yang saat itu dilakukan di bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berdoa. Bukan melakukan hal yang sia-sia. Masih scrollan Instagram, foto-foto yang nggak jelas. Masih scroll Facebook yang nggak jelas. Masih TikTok, aduh riweuh. Masih apalagi semua apa gitu. Enggak. Enggak ada manfaat, serius. Buat akhirat nggak ada. Ini hanya kesenangan belaka, hanya kesenangan dunia saja. Sementara dunia tadi tempat lahun walangnya begitu loh. Dunia itu hanya permainan saja. Maka gimana caranya kita harus bisa
memenangkannya. Jadi dunia adalah permainan, karena permainan itulah kita harus bisa memenangkannya. Sama kayak kita main. Kita main judi, orang-orang main judi gimana? Itu judi kan permainan. Catur ya main gitu. Ludo ya main gitu. Tapi gimana caranya? Dia harus menang di permainan tersebut. Pun sama ini dia adalah permainan, gimana caranya kita harus menang di permainan ini? Siapa orang yang menang? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus menjadi orang yang bertakwa. Selesai gitu. Jadi kita harus sadar usia kita sekarang berapa tahun, amal kita sudah berapa banyak, harta kita sudah berapa banyak juga, sedekah kita sudah berapa persen gitu loh. Ini kita harus terus mawas diri. Makanya yuk, selain berdoa juga perbanyak berenung. Merenung aja, introspeksi diri. Karena apa? Ya karena tadi, gimana caranya kita agar sampai ke bulan Ramadan. Pastikan tadi, berdoa, belajar berdoa tadi. Belajar berdoa, belajar berdoa, belajar berdoa. Sok. Doa mau makan udah bisa. Allahumma barik lana fima razaqtan wa qina azabannar. Udah bisa lah itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau makan yang simpel kan gitu. Sekarang doa mau masuk bulan Ramadan agar kita sampai. Lalu selain banyak berdoa, yang kedua nih, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat. Artinya apa? Pada saat kita tidak sampai pun ke bulan Ramadan, dosa-dosa kita sudah dihapus. Kita sudah aman. Atau kalaupun kita nanti masih hidup, masih ada kuota usia kita untuk masuk ke Ramadan nanti, hati kita sudah bersih. Sehingga full kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Artinya kita sudah full bisa membangun rumah tersebut. Kita sudah tidak repot dengan urusan eksternal pada saat bangun rumah. Kita sudah tidak urusan dengan A, B, C, D. Tapi kita fokus membuat rumah. Fokus ngatur pegawai. Fokus ngatur tukang. Fokus ngatur budget. Sehingga rumah sesuai target 30 hari selesai. 10 tingkat. Gitu. Jangan sampai ada waktunya kita bangun rumah, waktu 30 hari, tapi kita belum apa-apa. Janganlah, rugi nanti kita. Makanya perlu masuk istighfar, perbanyak istighfar. Masya Allah. Kita kan sebelumnya sudah aneh kasih tahu. Ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal pada saat waktu tua. Nggak tahu kenapa pada saat waktu dia tua, dia harus pergi ke sebuah kota. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan orang muda. Dan apa ternyata anak muda memang dia memperbanyak istighfar selama 30 tahun lamanya. Bahkan lebih dalam riwayat itu. Pokoknya paling lama anak muda tersebut ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Allah mempertemukannya pada saat Imam Ahmad bin Hanbal tua. Ini efek dari istighfar. Diperbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Dalam hadis lain, man aktsarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli zikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dah selesai gitu. Perbanyak istighfar. Kegundah gulanaan kita, keresahan kita hilang dengan istighfar. Kesempitan kita, susah bergerak, hilang. Ada jalan keluarnya dengan istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pun Allah akan menganugerahkan, mengkaruniakan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini istighfar tadi. Ini udah janji Allah. Makanya pemirsa Facebook Jamaah Kajian Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita sama-sama setelah kita berdoa secara umum agar sampai ke Ramadan, yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Karena benefit dari istighfar sangat banyak. Pahala dari istighfar sangat banyak. Keuntungan dari istighfar sangat banyak. Sangat banyak sekali. Coba boleh dicek surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru inna rabbakum kana ghaffara
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannah wa yaj'al istighfar tuh itu ada 5. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, bukan dibanyakin hartanya, dilipat gandakan hartanya. Wa yumdidkum bi amwal, wa yumdidkum wa banin, anak. Wa ya'allakum jannah, Allah pun sama. Kalau dalam sebuah tafsir Ar-Raji tadi ini, wa yumdidkum jannah itu apa? Allah akan mensejahterakan kita dengan apa? Dengan banyaknya perkebunan kita. Kebun-kebun kita, sawah-sawah kita, ladang-ladang kita, jannah. Akan subur. Wa ya'allakum anhara, sama. Allah akan menganugerahkan kepada kita mata air. Karena dengan mata air inilah saat ini kita bisa minum di sumur kita, di air susu itu, di air ledeng itu, di air artesis itu, semuanya wa ya'allakum anhara. Ini adalah anugerah. Pemirsa jamaah Facebook, jamaah kajian Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak istighfar, dan yang ketiga adalah mari saatnya kita banyak latihan. Perbanyak latihan, perbanyak latihan. Latihan apa? Latihan yang kelak nanti akan didapatkan di bulan Ramadan. Latihan apa? Latihan kesabaran. Latihan berbuat baik. Latihan menjaga kehormatan. Latihan agar kita jangan menjadi orang-orang yang malu-maluin. Latihan agar kita fokus ibadah, itu perlu latihan. Ya, bayangkan kita nggak terbiasa saum, tiba-tiba kita harus saum, ya kita harus sabar akhirnya. Yang biasa pada saat seringnya kita marah, saat bulan Ramadan udah nggak bisa marah lagi, harus ditahan. Yang biasa kita ngomongin orang lain seenaknya dewe, sekarang nggak bisa. Makanya latihan dari sekarang, banyak berlatih. Karena sabda Nabi, barang siapa yang melatih diri untuk menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang melatih diri untuk menjaga kesabaran, maka Allah akan berikannya kesabaran. Udah janji Allah melalui sabda Nabi tadi. Makanya perbanyak latihan dari sekarang. Banyak di bulan Ramadan itu. Artinya saat ini kita kecanduan, baru bangun tidur kita sudah buka WhatsApp. Kita baru bangun tidur kita sudah scroll Instagram. Bangun tidur kita sudah scroll Twitter. Bangun tidur kita sudah scroll sosmed-sosmed lainnya. Bisa nggak? Mulai saat ini, mulai detik ini kita simpan dulu. Bangun tidur tidak dulu, kita fokus ke orang yang real, ada nyatanya, bukan di dunia maya. Mulai bangun tidur kita biasakan membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berapa ayat tiap hari kita membaca Al-Quran? Jadi kalau targetan kita hafal atau khatam 4 kali khatam di bulan puasa atau 1 minggu 1 Al-Quran, maka ayo dari sekarang. Kalau kita masih targetannya masih muda lah, kita khatam 1 bulan 30 juz, 1 bulan 1 Al-Quran, 1 bulan 114 surat, enggak. Tapi dari sekarang latihan. Habis subuh ngaji, habis zuhur, habis asar, maghrib, isya ngaji. Satu ayat. Sehingga apa? Ketika bulan Ramadan tiba, kita sudah siap untuk membaca Al-Quran. Masih ada waktu sekarang saum Senin Kamis, ayo berlatih. Biasakan juga saum Senin Kamis yang biasanya antum-antum, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah jarang melakukan saum Senin Kamis. Ayo dari sekarang belajar. Jadi kalau diulang tadi, yang pertama, perbanyak berdoa agar kita disehatkan, agar kita dibaikan nanti bulan Ramadan akan kita disampaikan. Yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Yang ketiga, banyak melatih diri, kesabaran, kebaikan, amalan, dan yang lainnya. Pemirsa, jamaah jamaah kajian Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita membaca Al-Qur'an, maka kita berlatih diri bukan hanya membaca, tapi kita berlatih diri membaca terjemahnya. Kita berlatih diri membaca tafsirnya. Kita melatih diri merenungkannya, mentadabburinya.
hingga kita nanti mengamalkannya. Jadi kalau hari-hari biasa sudah terbiasa membaca Al-Quran, yuk di bulan Ramadan ini kita membaca dengan terjemahnya, kita membaca dengan tafsirnya, kita membaca dengan bahasa-bahasanya yang dengan detail. Pemirsa rahimakumullah, kajian Al-Falah yang menarik bersedekah. Jadi kita pun dalam sekarang saat ini, yuk kita berlatih bersedekah. Jadi kalau dulu saya di luar negeri ini, paling enak kita nggak punya duit di bulan Ramadan. Paling sesak nggak punya duit di luar Ramadan. Pada saat bulan Ramadan saya ingin punya paspor aja, paspor sama iqamahnya ini visa. Kalau akan bagi uang, ya ada mobil datang, kita datangin mobil tersebut dan tuh dia ngasih uang, ada yang 500 pon, ngasih 200 pon. Itu cuma ngeliat paspor karena selesai. Kalau nggak ada paspor kasih kartu kuliah. Tapi nikmatnya Masya Allah, pada saat kita kelaparan ada orang yang memberi kepada kita, bersyukur. Sehingga strategi yang saya lakukan dulu, karena saking banyaknya makanan, minyak, makroni apa ya, makroni, saya buang, saya simpan, saya di mana, sehingga pada saat musim kering kerontang saya ambil. Kulkas penuh semuanya. Tapi saya merasakan bagaimana pada saat masa-masa sulit, kemudian ada orang agniya, ada muhsinin yang bersedekah dan kita menjadi penerimanya. Nah, ayo sekarang gitu. Ayo kita poisikan saat ini belajar kita menjadi pemberi. Bersedekah harta tentunya. Bersedekah uang. Jika tidak ada, bersedekah tenaga. Jika tidak ada juga bisa berdekah, berikan kesempatan. Bersedekah memberdayakan, itu sama juga dengan bersedekah. Maka dari sekarang yuk kita latih bersedekah. Kajian Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik lagi karena manusia itu perpaduan dari setan dan malaikat. Senangnya kita menggosip, senangnya kita berada di sebuah perselisihan, di sebuah perdebatan, di sebuah pertentangan. Dari sekarang yuk kita hindari perselisihan itu. Dari sekarang kita hindari perdebatan itu. Gak bermanfaat. Mending kalau bermanfaat. Ini gak bermanfaat gitu loh. Sok jadi pahlawan gitu loh. Sok keren gitu loh. Kerennya di mana? Gak ada itu. Min husnil islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ani. Ayo. Dari sekarang kita buang jenis perselisihan. Biar Ramadan kita fokus. Ini buat pengusaha. Yuk dari sekarang setahunnya kumpulin, jangan kalah emak-emak yang di Jakarta. Ada sebuah kisah emak-emak, dia itu selama 11 bulan dia nabung untuk bulan Ramadan. Jadi kalau kebutuhan dia 10 juta dalam waktu sebulan, berarti dia menabung kurang lebih sekitar 1 jutaan. 1.200.000, 1.100.000 satu bulan. Sehingga pada tibanya bulan Ramadan, dia sudah tidak kerja lagi. Dia sudah tidak mencari, tidak menjemput lagi ma'isyah. Nggak ada cerita. Dia fokus belajar, dia fokus membaca Al-Quran, dia fokus beribadah. Mempersiapkan materi kita agar kita tidak terjebak dengan aktivitas-aktivitas duniawi pada saat bulan Ramadan. Ada berapa poin? Aman, iman, selamat, Islam, taufik. Saking Rasulullah sukacitanya, bahagianya pada saat sampai ke bulan Ramadan. Pemirsa, kita bukan Rasulullah, kita bukan para sahabat, kita bukan para tabi'in yang insya Allah kesolehannya mereka sudah teruji. Kita hamba yang biasa-biasa saja, masih belum berdosa. Azan kadang kita belum tidak menjawabnya. Sholat jamaah masih bolong-bolong. Pemirsa, semoga apa yang dipaparkannya, yang kami paparkan, yang saya paparkan bermanfaat. Jadi kalau boleh diulang, yang pertama,
persiapkan bulan Ramadan seperti antum mempersiapkan pada saat antum mau hajatan, pada saat antum mau liburan. Mari kita ibaratkan Ramadan membangun rumah. Ada waktu 30 hari. Semakin rumah kokoh 10 tingkat, maka dia akan semakin hebat. Nanti akan terlihat. Padahal sama-sama dikasih waktu 30 hari. Akhir kata, yang pertama perbanyaklah berdoa. Yang kedua perbanyaklah taubat dan istighfar. Yang ketiga berlatih untuk sabar. Berlatih untuk terus menjadi baik. Yang keempat bersedekah. Yang kelima jauhi perselisihan, perdebatan yang tidak berguna. Yang ketujuh berarti ya. Yang ketujuh tadi berdoa. Semoga hilal di bulan Ramadan ini membawa bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq, membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman dan taufik. Terima kasih. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini membawa manfaat dan juga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Baik, kita akhirnya kita tutup majelis kita pada kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.